Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan rimbun, terdapat sebuah warung sembako sederhana yang dulunya dikelola oleh orang tua Handi. Warung ini menjadi sumber penghidupan keluarga Handi sejak lama, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula, dan rempah-rempah. Namun, setelah kedua orang tuanya meninggal, Handi yang berusia 28 tahun mewarisi warung tersebut dalam keadaan terpuruk. Handi adalah sosok yang tampak ceria dan penuh semangat di luar, tetapi dalam dirinya terdapat kekosongan yang mendalam. Meskipun warung masih bisa berfungsi, Handi lebih sering menghabiskan waktu di luar, berkumpul dengan teman-temannya dan terlibat dalam hura-hura. Dia lebih memilih pergi ke kafe atau bar, menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki warungnya. Perilaku ini membuatnya semakin terjerat dalam utang dan kesulitan ekonomi. Suatu malam, saat Handi duduk di warung menunggu pelanggan, seorang lelaki tua dengan penampilan misterius masuk. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh dan memiliki tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Tanpa basa-basi, dia mendekati Handi dan mulai berbicara. "Anak muda, kau tampaknya butuh bantuan," katanya dengan suara berat. Handi terkejut dan sedikit curiga, tetapi rasa penasaran mengalahkan kecurigaannya. Mereka mulai berbincang, dan lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai dukun. Dia menceritakan tentang kekuatan pesugihan, sebuah praktik kuno yang dapat memberikan kekayaan dengan cepat, dengan harga yang harus dibayar. Handi mendengarkan dengan penuh minat. Dukun itu menjelaskan bahwa banyak pedagang di desa lain yang telah sukses berkat pesugihan. Mereka mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun ada satu syarat yang tidak bisa diabaikan, setiap ritual memerlukan tumbal. Tumbal ini bisa berupa barang, hewan, atau bahkan orang yang dicintai. Handi menjadi gelisah mendengar hal ini, tetapi keputusasaannya semakin mendalam saat memikirkan kondisi warung yang semakin sepi. Dalam beberapa bulan terakhir, pendapatan warungnya terus menurun, dan utang mulai menumpuk. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ketika dukun itu melanjutkan cerita tentang kesuksesan yang bisa diraih, sesuatu dalam diri Handi mulai bergetar. "Bayangkan, anak muda, dengan pesugihan, kau bisa memperbaiki warung ini, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu dan keluargamu," lanjut dukun, seolah bisa membaca pikiran Handi. Malam itu, Handi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa apa yang ditawarkan dukun itu sangat berbahaya, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya dan mengembalikan kejayaan warungnya membuat pikirannya terus berputar. Keesokan harinya, saat membuka warung, dia memperhatikan betapa sepinya tempat itu. Tidak ada pelanggan, dan rasa frustrasi semakin menggerogoti hatinya. Dalam suasana hati yang tertekan, Handi mulai mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan. Dia bertanya kepada beberapa teman dan mencari informasi di internet. Setiap kali dia menemukan cerita tentang keberhasilan orang-orang yang terlibat dalam praktik tersebut, keinginan untuk mencobanya semakin menguat. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang ketakutan mulai menghantuinya. Handi merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, sebuah suara kecil dalam dirinya yang memperingatkan bahwa ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Meski begitu, saat melihat warungnya yang sepi dan utang yang menumpuk, dia terus berpikir, apakah ada jalan keluar lain. Satu malam, sesaat sebelum tidur, Handi terbangun dari mimpinya yang buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok anak kecil yang berlari menjauh, dan saat dia mencoba memanggilnya, anak itu menghilang. Saat terbangun, rasa cemas menyergapnya. Namun, Handi berusaha menepis kekhawatiran itu. Memutuskan untuk melanjutkan rencananya, melihat tidak ada pilihan lain, dia akhirnya mengambil keputusan untuk menemui dukun itu kembali. Setelah pertemuan keduanya dengan dukun, Handi merasakan dorongan kuat untuk segera melaksanakan ritual pesugihan. Dalam pikirannya, kekayaan yang dijanjikan adalah solusi untuk semua masalahnya. Dia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, meskipun di dalam hatinya ada rasa ragu yang terus mengganggu. Keesokan harinya, Handi kembali ke warung. Meskipun suasana sepi, dia berusaha untuk tetap optimis. Namun,
Saat melihat tumpukan utang yang semakin menumpuk, rasa putus asa kembali menghantuinya. Handi mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang dukun tersebut. Dia mencari tahu tentang keberhasilan orang-orang yang pernah mengikuti ritual pesugihan dan mendapatkan kekayaan. Setiap cerita sukses yang dia baca semakin membakar semangatnya. Suatu malam, Handi memutuskan untuk menemui dukun itu lagi. Dia merasa sudah cukup yakin untuk melangkah lebih jauh. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang seolah menyembunyikan rahasia kelam. Saat Handi sampai, dukun itu sudah menunggunya di depan pintu. "Selamat datang, anak muda. Apa keputusanmu?" tanya dukun dengan senyum misterius. "Aku siap untuk melakukan ritual," jawab Handi dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk, seolah sudah menunggu jawaban itu. Dia mulai menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil. "Kau harus menyiapkan persembahan dan memilih tumbal. Tumbal ini adalah bagian terpenting dari ritual. Tanpa tumbal, kekayaan yang kau inginkan tidak akan datang." Handi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa memilih tumbal berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, tetapi keinginannya untuk mendapatkan kekayaan membuatnya mengabaikan suara hati yang memperingatkan. "Apa tumbal yang terbaik?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Dukun itu menjawab, "Tumbal yang paling kuat adalah sesuatu yang kau cintai. Itu akan memberikan energi yang kuat untuk ritual." Handi merasakan dingin di tulang belakangnya, tetapi dia tidak ingin mundur. Dia sudah terlanjur terjerat dalam keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Setelah beberapa hari berpikir, Handi mulai merasa terdesak. Keadaan ekonominya semakin parah, dan warungnya hampir tidak bisa bertahan. Saat melihat foto anaknya, yang berusia 5 tahun, senyumnya yang ceria mengingatkannya pada cinta dan harapan yang dia miliki. Dalam keputusasaannya, ia mulai berpikir, apakah ada cara untuk mengorbankan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Di malam hari, Handi kembali bertemu dukun itu untuk mempersiapkan ritual. Mereka melakukan persiapan dengan mengumpulkan berbagai barang yang dibutuhkan, seperti lilin, dupa, dan sesaji. Dukun itu juga memberikan instruksi tentang tempat yang tepat untuk melakukan ritual tersebut, sebuah lokasi terpencil di hutan yang jauh dari pandangan orang lain. Malam ritual akhirnya tiba. Handi merasa campur aduk antara rasa takut dan harapan. Dia membawa anaknya, yang bernama Rani, bersamanya ke lokasi ritual, dengan alasan ingin mengajaknya melihat bintang. Rani yang ceria, tidak menyadari apa yang sebenarnya akan terjadi. Handi melihat senyum Rani dan merasakan keraguan yang semakin dalam, tetapi rasa putus asa dan keinginan untuk berubah membuatnya terus melangkah. Di tengah hutan, dukun mulai melaksanakan ritual. Suara mantra yang diucapkan dukun menggema di antara pepohonan. Handi merasa atmosfer di sekelilingnya berubah menjadi mencekam. Saat dukun meminta Handi untuk memberikan persembahan, dia terdiam sejenak. "Ambil sesuatu yang kau cintai," dukun itu mendesaknya. Handi menatap Rani, yang bermain di antara semak-semak. Dalam keadaan terdesak, pikirannya berputar. Dia ingat semua utang yang mengancam dan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Saat dukun mengulurkan tangan, Handi merasakan sebuah keputusan yang mengerikan mulai terbangun. Dengan suara bergetar, dia berkata, Aku akan memberikan tumbal. Aku siap." Dukun itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak menghangatkan hati Handi. Malah, ada sesuatu yang menakutkan di balik tatapan itu. Dukun mulai menyiapkan alat-alatnya, dan suasana semakin tegang. Handi merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa mundur sekarang. Dia berpikir tentang semua hal yang bisa diperoleh jika ritual ini berhasil. Kekayaan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik untuk Rani. Namun, saat dia melihat anaknya yang berlari ceria, rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Saat ritual dimulai, Handi merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya, seolah hutan itu hidup dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar, tetapi dia berusaha untuk tidak memperdulikannya. Ketika dukun mulai mengucapkan mantra,
Handi merasakan kekuatan gelap mulai menyelimuti dirinya. Dia tahu, detik-detik berikutnya akan menentukan nasibnya, dan nasib Rani. Dalam keadaan terjepit antara harapan dan ketakutan, dia masih berharap ritual ini akan memberikan jalan keluar dari semua masalahnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Malam ritual telah tiba, dan suasana di hutan terasa mencekam. Bulan bersinar purnama, memberikan cahaya yang temaram, sementara suara alam seolah terhenti, menunggu apa yang akan terjadi. Handi berdiri di dekat altar yang telah disiapkan dukun, matanya tertuju pada Rani yang ceria, tidak menyadari betapa mengerikannya situasi ini. Anak muda, saatnya untuk memilih tumbal, kata dukun dengan suara berat, memecah keheningan. Handi merasa jantungnya berdegup kencang, dan seolah ada suara yang berteriak dalam dirinya, memperingatkannya akan keputusan yang akan diambil. Mengapa aku harus memilih? Bukankah ada cara lain? Tanya Handi, mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Dukun itu hanya tersenyum, tetapi senyumannya tidak mengandung kehangatan. Kekayaan memerlukan pengorbanan, dan tumbal yang paling kuat adalah yang kau cintai. Itu akan memberikan kekuatan pada ritual ini. Handi menatap Rani yang bermain dengan daun-daun kering, senyumnya seolah mengingatkannya pada kebahagiaan yang selama ini ia lupakan. Dalam hatinya, Handi merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak ada cara untuk mengorbankan anaknya, pikirnya. Dia tidak bisa melakukannya. Namun, saat melihat betapa terdesaknya kondisi finansialnya dan betapa berat utang yang harus ditanggung, rasa putus asanya kembali menyergap. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Ingat, semua ini untuk masa depanmu dan Rani. Suara dukun itu menggema dalam pikirannya, menambah beban emosional yang ia rasakan. Handi berusaha menenangkan diri dan berpikir logis. Dia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha meredakan kecemasan yang melanda. Ketika dukun mulai mengucapkan mantra, suasana di sekeliling mereka berubah. Angin bertiup kencang, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Bayangan-bayangan di antara pepohonan mulai bergetar, dan Handi merasakan kehadiran yang mengintai. Rasa takutnya semakin meningkat, tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan yang diimpikannya membuatnya terjaga. Handi, saatnya mengambil keputusan, dukun itu memecah lamunannya. Kau harus memilih tumbal, ini adalah jalan satu-satunya. Handi berusaha menahan air mata yang mengalir di pipinya. Di dalam hatinya, dia tahu betapa sulitnya memilih. Rani berlari di sekelilingnya, tertawa ceria, dan setiap tawa itu seperti mengiris hatinya. Dia tahu bahwa memilih Rani sebagai tumbal adalah keputusan yang tak terbayangkan, tetapi keadaan terus memaksanya untuk berpikir pragmatis. Rani, panggil Handi, suaranya bergetar. Rani berlari mendekat, menatap ayahnya dengan mata penuh kasih sayang. Handi merasakan sebuah gelombang perasaan bersalah dan penyesalan melanda. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan anaknya. Bisa kita tidak melakukan ini? Aku tidak mau kehilanganmu, ujar Handi, suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu menatap Handi dengan tajam. Kau tidak mengerti, anak muda. Kekayaan yang kau impikan tidak akan datang tanpa pengorbanan. Jika kau menginginkan sesuatu, kau harus siap membayar harganya. Dengan hati yang berat, Handi merasakan keputusasaannya semakin dalam. Dia harus memilih, kekayaan atau cinta. Saat itu, pikirannya terbayang pada masa-masa sulit yang telah dilaluinya, semua impian yang hancur, dan semua tanggung jawab yang harus dia tanggung. Dalam keadaan putus asa, Handi berusaha membujuk diri. Mungkin ada cara lain. Mungkin aku bisa menemukan tumbal lain yang tidak akan melukai Rani. Dia mulai mencari alternatif dalam pikirannya, tetapi dukun itu menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak ada jalan lain. Jika kau tidak memilih, ritual ini tidak akan berhasil. Kau akan kehilangan segalanya, termasuk Rani. Dukun itu memperingatkan, suaranya semakin tegas. Akhirnya, dengan air mata yang mengalir, Handi mengambil keputusan yang mengerikan. Dia menatap Rani, yang tidak mengerti bahwa ayahnya sedang dalam dilema besar. Maafkan aku, sayang, bisiknya, tetapi kata-katanya tidak terdengar oleh anaknya yang ceria.
Ketika ritual mencapai puncaknya, tangan dukun mulai bergerak cepat dan suara mantra semakin menguat. Handi merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Dia menutup mata, berusaha menghilangkan bayangan mengerikan yang muncul, tetapi suara anaknya terus memanggil, seolah meminta perlindungan. Saat dukun mengangkat alat ritualnya, Handi merasakan ketidakberdayaan yang mengguncang jiwa. Dia tidak bisa lagi mundur. Semua harapan dan impian tentang kekayaan membawanya ke titik ini. Dalam gelapnya malam, keputusan yang diambilnya terasa seperti sebuah kutukan. Dengan suara dukun yang menggema, Handi merasa seolah dunia di sekelilingnya mulai bergetar. Dia melihat bayangan-bayangan hitam melayang di udara, dan ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah dan penyesalan yang menggerogoti. Ketika dukun selesai dengan mantra terakhirnya, suasana hutan semakin mencekam. Handi merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah kekuatan jahat yang mulai meresap. Di saat yang bersamaan, Rani terjatuh dan menangis. Handi merasakan hatinya hancur berkeping-keping. "Rani, sayang!" teriak Handi, berlari menuju anaknya. Namun, saat dia mendekat, sesuatu yang gelap dan tidak terlihat menarik Rani menjauh darinya. Handi berusaha meraih tangan anaknya, tetapi kekuatan itu semakin kuat, dan Rani semakin menjauh. Setelah ritual yang mengerikan, Handi terbangun di pagi hari dengan kepala berat dan perasaan kosong yang menyelimuti hatinya. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dia mengingat Rani, senyum cerianya, dan tawa yang selalu menghangatkan hatinya. Namun kini, semua itu terasa hilang. Handi berusaha mengingat detail ritual yang telah dilakukannya, tetapi ingatan itu samar dan bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam. Dia terbangun di warung sembako yang kini terasa sunyi, sepi dari suara dan keceriaan. Warung yang dulunya penuh dengan pelanggan kini hanya menjadi tempat hampa, mencerminkan kehidupannya yang telah berubah drastis. Ketika Handi melangkah keluar, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia melihat sekitar, berharap menemukan Rani bermain di halaman, tetapi yang dia temukan hanyalah kesunyian. Hatinya bergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya, menyesali keputusan yang telah diambil. Hari-hari berlalu, dan Handi mulai merasakan dampak dari ritual itu. Kekayaan yang dijanjikan memang mulai mengalir. Pelanggan yang sebelumnya tidak pernah mampir kini berdatangan, dan penjualannya meningkat secara signifikan. Namun, setiap kali dia melihat uang yang mengalir, rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Setiap lembar uang yang dia terima terasa seperti potongan dari jiwanya yang hilang. Handi mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tetapi bayangan Rani terus menghantuinya. Dia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara tawa anaknya yang seolah menggelitik telinganya. Namun, ketika dia membuka mata, hanya kegelapan yang menyambutnya. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di warung, Handi mendengar suara ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan terkejut melihat dukun yang sama mendekatinya. "Kau sudah mendapatkan kekayaanmu, tapi kau harus membayar harga yang lebih tinggi," kata dukun dengan nada serius. "Bayar? Apa maksudmu?" Handi bertanya, merasa tercekik oleh rasa ketakutan. Dukun itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak menenangkan. "Kau telah mengorbankan sesuatu yang berharga. Konsekuensinya tidak akan terhindarkan. Rani telah menjadi bagian dari kegelapan yang kini mengelilingimu. Jika kau ingin mengembalikan hidupmu, kau harus membayar harga yang setimpal." "Tidak, aku tidak mau kehilangan dia. Tolong, aku mohon," seru Handi, merasa panik. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Rani selamanya, tetapi dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Keputusanmu telah dibuat. Kau harus memilih, apakah akan terus menjalani hidup dalam kesedihan ini atau berusaha untuk mendapatkan kembali Rani." Meskipun harganya mahal, dukun itu berkata sebelum pergi, meninggalkan Handi terpuruk dalam kebingungan. Handi merasakan jiwanya terjepit antara keinginan untuk memperbaiki kesalahannya dan rasa takut yang menyergap. Dia mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya. Dia mencari buku-buku kuno,
bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang dunia gaib, tetapi semua usaha itu sia-sia. Dalam keadaan putus asa, Handi mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, dia bermimpi tentang Rani, yang terjebak dalam kegelapan, memanggilnya dengan suara lembut. "Ayah, tolong aku, kembalilah." Suara itu terus menghantuinya, membuatnya merasa bersalah dan tertekan. Setiap kali dia terbangun, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Suatu malam, saat Handi terbangun dari mimpi buruknya, dia menemukan dirinya di depan warung. Dia melihat bayang-bayang yang bergerak di antara pepohonan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Ketakutan merayap di dalam dirinya, tetapi dia berusaha untuk tidak panik. Handi memutuskan untuk kembali ke hutan di mana ritual itu dilakukan, berharap bisa menemukan cara untuk mengembalikan Rani. Saat dia sampai di lokasi, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan daun-daun berdesir seperti berbisik. Dia mulai memanggil nama Rani, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. "Rani, sayang, di mana kau?" teriak Handi, suaranya penuh dengan harapan dan putus asa. Namun, tidak ada jawaban. Dia mulai merasa putus asa dan menyesali semua yang telah terjadi. Dalam keputusasaannya, dia teringat akan dukun itu. "Apa yang harus aku lakukan? Tolong, tunjukkan jalan," teriak Handi, berharap ada jawaban dari kegelapan. Tiba-tiba, suara Rani terdengar di telinganya, lembut dan penuh harapan. "Ayah, tolong aku, kembalilah, jangan biarkan aku sendiri." Suara itu menghantuinya, dan Handi merasa hatinya hancur. Dia berlutut di tanah, merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Handi menyadari bahwa semua kekayaan yang diperolehnya tidak ada artinya tanpa Rani. Dia merasakan kesepian yang menyakitkan dan keputusan yang diambilnya mulai terasa seperti kutukan. Dia bertekad untuk melakukan apapun untuk mendapatkan kembali anaknya, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang mengintainya. Setelah malam-malam penuh mimpi buruk dan terjebak dalam penyesalan, Handi bertekad untuk menemukan cara mengembalikan Rani. Dia merasa tidak ada jalan lain selain kembali menemui dukun yang telah membawanya ke dalam kegelapan ini. Dengan langkah yang berat, dia menuju gubuk tua di pinggir desa, tempat dukun itu tinggal. Ketika Handi tiba, suasana di sekitar gubuk terasa mencekam. Hawa dingin membuatnya merinding, tetapi rasa putus asa mendorongnya untuk mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, dukun itu membuka pintu dengan tatapan tajam. "Handi, kau kembali. Apa yang kau cari?" tanya dukun, suaranya datar dan penuh misteri. "Aku ingin mengembalikan Rani. Tolong, tunjukkan jalan. Aku tidak bisa hidup tanpa dia," jawab Handi, suaranya bergetar karena emosi. Dukun itu mengangguk pelan, tetapi senyum di wajahnya tidak menunjukkan harapan. "Kau tahu bahwa mengembalikan Rani tidaklah mudah. Dia terikat dengan kekuatan kegelapan. Untuk mendapatkan kembali anakmu, kau harus melakukan sesuatu yang lebih besar." "Seperti apa?" tanya Handi, merasa terdesak. Dia tidak peduli lagi dengan konsekuensi, hanya ingin anaknya kembali. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Hanya dengan pengorbanan yang tulus, kau bisa mengembalikan Rani. Tapi ingat, setiap keputusan memiliki risikonya sendiri," dukun itu memperingatkan. Handi merasa berat hati, tetapi tidak ada pilihan lain. Dalam pikirannya, dia sudah kehilangan segalanya, warung, kebahagiaan, dan yang terpenting, Rani. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, matanya penuh harapan. Dukun itu menjelaskan bahwa Handi harus melakukan ritual lain, yang lebih rumit dan berbahaya. Dia harus mengumpulkan benda-benda yang terhubung dengan kenangan Rani, mainan kesayangannya, gambar-gambar, dan barang-barang yang memiliki makna emosional. Semua itu harus dipersembahkan dalam ritual yang lebih besar untuk melepaskan jiwa Rani dari kegelapan. Handi kembali ke rumah, bertekad untuk mengumpulkan semua barang yang bisa mengingatkannya pada Rani. Dia mengumpulkan mainan yang sering dimainkan Rani, gambar-gambar yang digambar dengan penuh cinta, dan berbagai benda yang mengingatkan pada saat-saat bahagia mereka bersama.
Setiap benda yang diambilnya membuatnya teringat akan senyum ceria anaknya, dan rasa sakit di hatinya semakin dalam. Saat malam tiba, Handi pergi ke hutan tempat ritual sebelumnya dilakukan. Dia menyiapkan altar dengan hati-hati, meletakkan semua barang yang telah dikumpulkannya. Dengan rasa cemas, dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Suara angin berbisik di antara pepohonan, dan suasana terasa semakin mencekam. Ketika ritual dimulai, Handi merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul, dan suara-suara aneh bergema di telinganya. Namun, dia tidak mundur. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali Rani. Saat dia mengucapkan mantra terakhir, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuatnya terhuyung. Dalam kekacauan itu, Handi merasakan ada sesuatu yang merobek hatinya. Dia merasa bagian dari dirinya terlepas, sebuah pengorbanan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Suara Rani mulai terdengar jelas, memanggilnya dari jauh. "Ayah, tolong, jangan tinggalkan aku." Handi terkejut dan terjatuh ke tanah. Dia mulai merasakan kehilangan yang menyakitkan. Dalam kegelapan, dia melihat sosok Rani muncul, tetapi sosok itu seolah terjebak di antara dunia nyata dan kegelapan. Handi ingin meraihnya, tetapi bayangan hitam menghalangi. "Rani, aku di sini, jangan khawatir," teriak Handi, berusaha meraih putrinya, tetapi bayangan itu semakin kuat dan menghalangi jalannya. Dengan putus asa, Handi berusaha mengingat semua kenangan indah mereka. Dia ingin Rani tahu bahwa dia mencintainya, dan dia tidak pernah bermaksud untuk meninggalkannya. Dalam momen tersebut, dia merasakan pengorbanan yang telah dilakukannya mulai terbayar. Tetapi ketika dia berusaha lebih keras, bayangan-bayangan itu semakin menyerangnya. "Rani," teriak Handi, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku tidak bisa kehilanganmu." Saat itu, Handi merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia bertekad untuk melawan kegelapan dan menyelamatkan Rani. Namun, semakin dia berjuang, semakin kuat bayangan itu menarik Rani. Handi merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya, dan harapan untuk mendapatkan kembali anaknya semakin menipis. Di tengah perjuangan itu, Handi menyadari betapa egoisnya dia. Dalam pencariannya untuk kekayaan, dia telah mengorbankan hal terpenting dalam hidupnya, cinta dan kebahagiaan. Dia merasakan penyesalan yang mendalam, dan dalam momen terakhirnya, Handi berteriak, "Aku rela mengorbankan segalanya untukmu, Rani." Kembalilah. Seketika, angin berhenti, dan suasana hutan menjadi tenang. Dalam keheningan itu, Handi merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sekelilingnya. Dia membuka matanya dan melihat Rani muncul kembali, wajahnya cerah, tetapi di belakangnya, bayangan gelap itu mulai memudar. "Ayah!" teriak Rani, berlari ke arah Handi. Handi meraih putrinya dan memeluknya erat, merasakan bahwa dia telah kembali. Namun, saat mereka berpelukan, Handi merasakan sesuatu yang aneh. Dia tahu bahwa dia harus membayar harga yang sangat tinggi. Saat mereka berpelukan, Handi merasakan kekuatan menghilang dari tubuhnya. Dia menyadari bahwa untuk mengembalikan Rani, dia harus melepaskan semua yang dimilikinya, kekayaan, harapan, dan hidupnya sendiri. Dalam momen itu, Handi merasakan jiwanya terangkat, dan dia tahu bahwa dia akan menghilang selamanya. Ketika Rani memandang ayahnya dengan tatapan bingung, Handi tersenyum dan berkata, "Aku akan selalu mencintaimu, sayang. Hidupmu lebih berarti daripada segalanya." Dengan kata-kata terakhir itu, Handi merasakan tubuhnya menghilang, dan semua yang dia lakukan selama ini terasa seolah mengalir dalam satu aliran cinta yang tulus.